Halo semuanya. Em, Halo guys. Oke. General reading ya. Ini general reading. Pembacaan kartu, pembacaan energi general, energi banyak orang. Bisa cocok, bisa tidak ya. Bisa berapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik atau vice versa. Ambil yang bermanfaat ya, dan lebih menyerahkan apapun pada Yang Maha Kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu, langsung aja ya. Oke. Kali ini temanya tentang orang-orang yang akan segera hadir dan ada petunjuk penting ya untukmu. Oke, tada. Jadi orang yang akan segera hadir, aku ngerasa ini ada yang baper ya, baper, terbawa perasaan. Mungkin ada orang yang baperan, apa-apa tuh bawa perasaan, atau memang ada perasaan sama kamu ya. Ada yang punya feeling, punya perasaan gitu ke kamu. Bisa juga dia baper sama situasinya, keadaannya. Ada ini baper ya, sensitif dengan kehidupannya gitu. Bisa aja seorang ini ada yang lagi menderita, ada yang lagi tidak bahagia, ada yang lagi susah, ada yang lagi kenapa-kenapa. Jadi seperti butuh kamu begitu ya. Ada yang ngerasa eh, butuh dirimu, perlu nyari kamu ya. Mungkin kamu punya energi healing, kamu punya energi ketenangan, kamu punya energi kedamaian, atau bersamamu dia bisa bahagia, ya kan? Jadi ada yang ngerasa gimana ya? Hidup aku tuh sedih loh sebenarnya. Hidup aku tuh ya tidak baik-baik saja. Tapi bersamamu sepertinya baik-baik aja gitu. Atau ya sepertinya kamu yang ngerti saya, kamu yang pahami saya gitu. Ya ada mau nyari kamu ya. Butuh sesuatu gitu. Butuh cinta, butuh kasih sayang, butuh perhatian dari kamu. Atau apapun ya. Oke. Terus ada yang mau mendiskusikan sesuatu sama kamu ya. Ada mau diskusikan apa gitu ya. Mungkin ada mau diskusikan perasaan, ada mau diskusikan tentang kita ya. Seperti apa ya? Seseorang merasa harus ngebahas sesuatu sama kamu. Atau apa ya? Ada yang mau dibahas, ada yang mau dibicarakan sama kamu. Ini ada mau bicara soal relasi, ada mau bicara soal hubungan, atau tentang kita, tentang semuanya gitu. Misalnya kayak apa ya? eh, Kamu ngerasa nggak sih kita itu tidak baik-baik aja? Atau kamu ngerasa nggak semua banyak drama? Kita ini kenapa sih? Kita ini apa sih? Atau gimana gitu ya? Sepertinya ada seseorang mau membahas sesuatu sama kamu. Bisa juga seorang ini ada udah mau introspeksi diri ya. Ada mau kayak ngoreksi diri gitu. Ya. Jadi ada yang rasanya apa ya? Yang ngerasa sadar aja ya. Ya saya banyak salah, saya banyak dosa gitu ya. Atau saya ngerasa kamu marah, kamu kecewa,
saya ngerasa kamu terluka karena perbuatan saya gitu. Jadi ya ada mau bahas itu ya. Mungkin karena begitu, karena ulahku kita jadi begini, kita jadi begitu atau apa gitu ya. Oke. Terus ada mau hadir karena melihat value kamu ya, atau menyadari kualitasmu, begitu. Aku ngerasa ada yang sadar ya, sadar bahwa kamu itu berharga. Atau dia sudah kemana-mana ya, dia udah kesini lah, kesana lah, atau dia kemana, sepertinya tidak bahagia dengan yang lainnya, atau dia tidak connect ya, dia tidak connect dengan yang lain, dia nggak bahagia gitu dengan yang lain. Dan dia ngerasa kayak apa ya, sepertinya kamu yang baik buat dia, atau kamu kayak lebih baik dari mereka. Bisa juga ya ada kalian dianggap yang terbaik ya, sejauh ini di hidup dia, kamu yang terbaik gitu, atau mungkin sampai kapanpun ya. Ada yang ngerasa kamu terbaik gitu, mungkin kamu cinta terbaik, mungkin kamu teman terbaik juga, itu ada ya. Jadi kayak ya menyadari lah value, nilai, kualitas kamu ya. Oke. Ada petunjuk tentang memaafkan. Memaafkan. Bisa saja yang mau hadir ini orang-orang yang pernah menyakiti ya. Yang mau hadir ini pernah bikin drama atau pernah bikin kamu kecewa, tapi maafin aja, maafkanlah ya, supaya nggak usah lagi ada drama-drama. Kalau ada orang nanti merasa bersalah, mau perbaiki hubungan, ya udah, damai-damai aja gitu ya. Kalau ada orang pernah menyakiti, nanti silaturahmi, ya sudah, maafin ya. Ya supaya tenang, damai. Tapi kalau mau jaga jarak nggak apa-apa, batasi diri nggak apa-apa. Tapi tetap ya, maafin. Tuh. Terus dalam waktu dekat ada mau minta tolong sama kamu. Please dong, tolong saya, tolong aku. Ini ada ya, mau minta tolong. Bisa siapa saja. Bisa dia, bisa mereka, saudara, teman, keluarga, ya. Ada mau minta tolong. Apalagi ini loh. Dalam waktu dekat ya. Ini informasi nih ya. Dalam waktu dekat ada sebenarnya info kayak secara astrologi ya. Astrologi benda-benda luar angkasa. Ya aku ngerasa dalam waktu dekat ini terjadi gerhana bulan ya. Jadi kalau kamu mendalami astrologi benda-benda luar angkasa ya, kalau kita pelajari itu semua, sebenarnya dalam waktu dekat terjadi gerhana bulan ya. Jadi gerhana bulan ini kayak ngefek juga ke keuangan, ke finansial gitu ya. Jadi kalau terjadi gerhana bulan dalam waktu dekat ya, ada sih beberapa orang mengalami persoalan keuangan, mengalami gangguan finansial. Jadi ya mungkin ada nanti mau minta tolong, minta bantuan soal keuangan. Ada nanti ya minta support lah, dukungan soal uang ya. Oke, memaafkan lagi ya. Ya mungkin nanti yang minta tolong orangnya ya pernah sih kayak nyebelin gitu ya. Ada orang pernah nyakitin ya, udah pernah nyakitin, terus datang lagi minta tolong pula gitu ya. Ada nanti seperti itu. Misalnya aku punya teman ya pernah ngecewain gitu. Terus datang nanti nih minta bantuan finansial, keuangan. Ya yang pertama kita harus memaafkan ya, memaafkan dulu. Terus kalau bisa bantu ya bantu.
kalau enggak ya udah gitu ya. Sebenarnya tergantung kamunya, kapasitasmu, kesanggupanmu itu gimana. Bisa nolong orang ya tolong, kalau belum bisa ya nggak apa-apa, jujur aja. Oke guys, selanjutnya kita lihat ya. Oke, ini ada yang segera hadir. Mungkin pernah kamu harapkan atau pernah kamu doakan, ya. Ya, Tuhan itu baik ya, semesta baik, mau kabulkan doamu. Ya, aku rasa pernah kamu menginginkan atau mengharapkan orang ini. Ya kalau sekarang nggak ngarep lagi ya udah gitu. Cuma ya ada nih, memang udah waktunya akan hadir gitu ya. Dan aku ngerasa orang ini sebenarnya banyak loh pertimbangannya, banyak gejolak batin, perang batinnya gitu ya. Misalnya kayak gini, aku tuh kalau mau datang, mau hadir ya ke kamu, aku mikirin juga nih egoku, aku mikirin harga diriku mau ditaruh di mana gitu. Kan gengsiku tinggi begitu. Nah ada orang kayak gitu pertimbangannya. Tapi ada juga pertimbangannya ini ada yang lain, ya. Jadi kayak mikir-mikir gitu, ya, menimbang-nimbang untuk datang ke kamu. Tapi ada nanti beranikan diri ya, beranikan diri ini untuk datang ke kamu. Atau ada mau ambil resiko, mau ngambil resiko ya untuk datang, untuk hubungi kamu kah, atau untuk bertemu kamu. Ada mau ketemu ya. Mungkin kayaknya penting banget ini. Iya, dia selalu kepikiran gitu. Dia selalu kepikiran kayak, sampai kapan ya aku diam saja, nggak ngelakuin apa-apa. Padahal kan apa salahnya sekedar bicara, apa salahnya sekedar meluruskan ya masalah kita gitu. Mungkin ada yang ngerasa aja, kita tuh ada masalah, persoalan, drama, ada salah paham juga mungkin, ada miskomunikasi atau apa ya, ada yang ngerasa gitu perlu meluruskan sesuatu ya. Misalnya aku beranggapan apa, kamu beranggapan apa, aku mikirnya apa, kamu mikirnya apa gitu. Jadi kita luruskan gitu ya, kita bereskan urusan kita, masalah kita begitu ya, seperti itu. Terus apa ya, ini ada orang punya perbedaan sama kamu ya. Ada sih kalian mungkin beda pendapat, beda pola pikir, beda keyakinan, atau ada perbedaan juga ya antara kamu sama seseorang. Tapi orang ini akan hadir begitu. Terus ada mau hadir ya. Ada mau hadir ini orangnya sering diam-diam perhatiin kamu ya, entah dari jauh gitu. Ada nih yang kayak apa ya, orangnya itu pokoknya diam-diam sering aja lihat-lihat kamu, nyari tahu kamu ya. Mungkin dia ini bisa teman ya, bisa keluarga. Ada yang sensi sama kamu ya, ada yang iri atau cemburu ini sama kamu. Soalnya ngerasa kamu kok bisa begitu fokus sama dirimu. Kamu sekarang apa ya, lebih mikirin gitu, membangun hidupmu ya. Jadi kamu nggak terlalu respon mereka, kamu nggak terlalu ngurusin mereka, kamu nggak terlalu meladeni ya mereka gitu. Pokoknya kamu nggak berlebihan lagi ke mereka. Jadi kayak ya gimana ya, kepikiran aja, kepikiran seperti kamu tuh ngapain ya, kamu tuh lagi apa di sana, kamu bersama siapa, ngerjain apa. Atau apa ya,
Ada yang mikir aja gitu. Kamu udah lebih tegas sekarang. Kamu punya pola pikir yang keras. Kamu punya prinsip ya. Kamu juga cuek. Kamu juga nggak baperan lagi ya. Nggak kasihan lagi. Nggak terlalu simpati, nggak terlalu empati gitu ya. Ada yang ngerasa kamu terlalu batasi diri begitu. Kamu kayak lebih mencintai diri sendiri ya. Kamu tidak berjuang lagi untuk mereka. Kamu tidak ngemis-ngemis gitu ya. Atau apa ya, tidak ketergantungan gitu dengan adanya mereka. Cuma ya gitu, orangnya ya mereka-mereka itu jadi kepikiran, kamu kok segitunya ya. Jadi tunggulah, bentar lagi aku datang ya. Bentar lagi aku datang ke rumahmu. Aku datang ke tempatmu. Ya nyamperin kamu lah, kayak pengen pengen lihat sebenarnya kamu kenapa. Kok bisa sekeras itu sekarang? Kok bisa kamu batasi diri begitu luar biasa gitu? Kok bisa kamu membatasi diri gitulah ya? Oke. Aku ngerasa ini ya, ada yang mulai berpikir bahwa nggak ada kamu itu nggak seru ya. Nggak ada kamu nggak asik ya kan. Seperti itu. Jadi ada yang ngerasanya sebenarnya kamu ini orang yang berpengaruh loh di kehidupan dia, di kehidupan mereka. Kamu ini orang yang berdampak atau berpengaruh ya buat dia gitu, buat mereka-mereka. Jadi nggak ada kamu itu kayak terasa banget gitu ya. Nggak ada kamu terasa bingit gitu. Nggak ada kamu kayak sepi. Nggak ada kamu tuh nggak asik, nggak seru gitu. Atau ngerasa sepi lah, sunyi senyap ya, tanpa dirimu. Terus aku ngerasa ini ya, ada yang akan memantapkan hatinya, ada yang akan memantapkan gitu ya keputusannya bahwa dia itu lebih butuh kamu sebenarnya. Dia lebih mau sama kamu atau dia lebih menginginkan kamu ya. Jadi ada nih mau melepaskan segala-galanya. Yang penting bisa bersama kamu ya. Ada ini mau mengabaikan atau melepaskan. Ya melepaskanlah yang lain yang ternyata nggak bikin bahagia gitu ya. Misalnya dia fokusnya selama ini ke hal-hal duniawi, dia selama ini fokusnya ke standar-standar dunia, atau dia selama ini fokusnya ke egonya, ke gengsinya yang tinggi gitu. Cuma dia akan abaikan semua ini ya, dia akan kayak melepaskan gitu semuanya, karena dia merasa kamulah tujuan dia gitu, kamulah kayaknya kebahagiaan dia. Ada sih yang kayak apa ya, ya udah mempertimbangkan matang-matang gitu, udah pertimbangkan matang-matang ya, udah lama lah berpikirnya bahwasanya ya aku bahagia itu sama kamu, aku kayaknya cukup hanya dengan kamu, aku sepertinya cukup hidup sama kamu aja gitu. Ada sih mau memilih kamu begitu ya, sweet banget ya. Wah kayaknya ada yang bucin sama kamu ya. Ini terasa loh aku lihatnya, memasuki November ya. Memasuki bulan November, kayak ada kesadaran seseorang. Mungkin kamulah kebahagiaan dia, atau kamu yang dia inginkan, kamu yang dibutuhkan ya. Oke? Terus apa ya? Aku ngelihat ada yang tidak terima kamu move on, ada yang tidak terima kamu lepasin dia, kamu lepasin mereka nih. Atau ada yang penasaran ya, ada yang penasaran kayak apa iya gitu,
kamu bisa lupain saya? Apa iya kamu relakan saya? Apa iya kamu lepaskan saya? Segampang itu kah? Segampang itu kah? Emang boleh? Emang boleh segampang itu? Wah, ya. Terus ada yang mau hadir ini apa ya? Orangnya selama ini banyak diam, udah banyak berkontemplasi, udah banyak merenungi ya. Ada yang selama ini orangnya nggak banyak bicara, diam saja, tapi dia merenung, dia meratapi semuanya. Dia ngerasa kayak apa ya? Ya banyak introspeksi diri, banyak ngoreksi diri ya. Oke, beberapa ini dapat hidayah, dapat petunjuk, dapat ilham dari Tuhan, dari semesta, ya. Atau yang maha kuasa itu kan bisa tunjukkan kebenaran. Yang maha kuasa tunjukkan kenyataan bahwa kamu itu sebenarnya baik untuk dia. Kamu itu sebenarnya positif ya untuk dia. Jadi entah siapapun ini berprasangka buruk sama kamu, siapapun mereka menganggap kamu buruk, ya akhirnya disadarkan Tuhan gitu ya. Akhirnya disadarkan oleh Tuhan, oleh semesta, oleh malaikat bahwa sebenarnya kamu tidak seburuk yang mereka kira. Kamu tidak negatif ya, seperti yang dia pikirkan gitu. Jadi ada nih di masuk November ya. November banyak orang sadari kebaikan-kebaikanmu. Banyak orang menyadari ya kamu baik orangnya, kamu positif gitu orangnya ya. Oke, terus aku ngerasa ini ya dalam waktu dekat akan sering hadir tim spiritualmu. Bisa leluhur, kakek nenek moyang, bisa malaikat juga. Atau nanti entah siapa aja lah ya, seperti mensupport ya spiritualitasmu. Ada sebentar lagi kayak gitu. Ibarat gini, selama ini kan kita rasa hidup ini sebatas hal-hal dunia gitu ya. Tapi kedepannya pola pikirmu beda, mindsetmu akan berubah. Ya, kamu akan ngerasa aja punya misi jiwa. Kamu akan ngerasa punya panggilan jiwa. Misalnya panggilan jiwamu jadi orang yang lebih spiritual. Misi jiwamu ternyata ya jadi orang lebih spiritual lagi. Ya udah kamu akan fokus ya ke hal-hal seperti ini. Kamu akan fokus membangun spiritualitasmu. Dan ini didukung oleh leluhurmu, didukung kakek nenek moyangmu, disupport malaikat, dan juga nanti ada orang-orang mendukung spiritualitasmu ya. Jadi percaya dirilah, yakin gitu ya. Jangan menyerah. Bisa aja kamulah nanti jadi cahaya, kamulah nanti yang bersinar, menginspirasi orang-orang, ya kan? Begitu. Oke? Kemudian kita lihat lagi ya. Ini ada mau hadir orangnya tertarik banget ya sama kamu. Dia begitu detail mempelajari kamu. Wah. Dia nyari tahu kamu di internet. Dia cari tahu kamu di sosmed. Dia nyari tahu kamu kemana gitu ya. Dia pelajari juga nih sifat-sifatmu, karaktermu. Kira-kira kamu ini banyak baiknya atau banyak buruknya? Kira-kira apa iya lebih banyak positifnya gitu sama kamu? Apa iya lebih banyak ya hal-hal baik gitu di dalam dirimu? Dia pelajari gitu. Ada juga pelajari kamu dengan bayangkan wajahmu, bayangkan tutur katamu, bayangkan tingkah lakumu, lihat fotomu. Ada kayak gitu. Ada mempelajari kamu dari mana-mana aja gitu ya. Supaya tahu aja kamu tuh dalam-dalamnya seperti apa.
Iya loh guys, ada seperti itu. Misalnya gini nih, aku sebenarnya penasaran gitu sama kamu ya. Ya awal-awalnya aku anggap kamu biasa aja, tapi akhirnya aku rasa kamu tuh beda dari yang lainnya. Ya udah aku menyelidiki kamu, aku selidiki kamu, aku identifikasi siapa kamu. Aku bayangkan wajahmu, aku lihat fotomu, supaya pelajari kamu ini sebenarnya gimana. Apa iya kamu terbaik? Apa iya kamu baik untuk saya? Begitu, ya kan? Nih, banyak perenungan. Ada nih setelah berbulan-bulan atau setelah bertahun-tahun, akhirnya dia menyadari betapa luar biasanya kamu, ya. Ini keren banget ya, energinya, aku lihat. Jadi ada perspektif, cara pandang atau pandangan orang-orang itu akan berubah ke kamu, ya. Kamu tidak seburuk yang mereka kira. Kamu tidak negatif ya. Seperti judge dari mereka gitu. Intinya masuk November ini banyak introspeksi diri ya. Banyak teman, keluarga, orang masa lalu, orang yang sekarang akan banyak ngoreksi diri dan melihat ya betapa baiknya kamu selama ini atau betapa luar biasanya kamu selama ini, dan itu harus disadari ya, seperti itu. Jadi orang-orang kayak gini ya, ini akan memberikan keadilan untuk kamu karena memang ya kamu layak diperlakukan dengan adil. Dan inilah kebenarannya ya. Ini kebenaran yang ditunjukkan oleh Tuhan, oleh semesta ya. Seperti itu. Jadi ya apapun yang terjadi ya banyak-banyak bersyukur aja. Diambil hikmahnya, diambil pembelajarannya ya. Selebihnya ke depannya ya kamu boleh batasi diri, melindungi dirimu dari orang-orang yang mau menyakiti lagi, tapi tetaplah memaafkan ya, atau mengampuni. Supaya kamu rileks, kamu tenang menjalani hidup ini ya. Dan supaya lancar perjalananmu ke depannya. Oke? Sampai sini dulu guys. Ini beberapa saja yang cocok bisa vice versa ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.